Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Di hari Minggu ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Dengarkanlah firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Bapak Sidaputar dari BNN ketika kemarin membawakan sesi bagi anak remaja tentang bahaya narkoba, dia bertanya, siapa yang mau senang? Katanya. Kemudian, siapa yang mau kaya? Hampir banyak di antara mereka yang angkat tangan. Tetapi entah kenapa Bapak ini bilang, kalau kalian tidurnya senyum, maka kalian tidur nyaman, maka malaikat malam itu akan keliling, katanya. Dan ketika ditemui kalian senyum, maka dia senang. Katanya besok dia akan diberikan berkat, katanya. Tetapi ketika suasana tidur kita cemberut dan jelek dilihat, katanya, malaikat itu berlalu, bahkan iblis pun katanya tidak senang melihat wajah kita saat tidur. Nah, menurut beliau, orang yang tidur senyum itu mendapat berkat, katanya, dan dia pun akan bersukacita esok hari. Tetapi menurut beliau lagi, narkoba bisa membuat orang tidur nyaman. Tetapi esok hari dia akan berhalusinasi, katanya. Ketika dilihat mamanya datang, dia akan anggap itu pacarnya. Ketika dibilang bangun nak, langsung si anak ini bilang, ada apa sayang, katanya kan. Jadi aneh dilihat. Artinya apa yang diberikan oleh dunia ini akan berbeda dengan apa yang diberikan Tuhan Allah. Itu yang kita bisa lihat, karena saya coba hubungkan dari Mazmur 4 ini, ya, di ayat 9, karena judul kita juga yaitu tentang doa pada malam hari. Karena di ayat 9 semua orang itu dan Daud sendiri menginginkan tidur tentram, nyaman, dan aman. Sungguh orang yang sakit insomnia akan rindu melihat orang-orang yang aspemo, ya, asal pihak modung, asperes, asal pihak renges. Pasti mereka rindu, karena berjuang mereka bagaimana supaya bisa tidur nyenyak begitu. Tapi ada contoh nyata lagi. Pernah waktu itu suatu sore mau pergi ke HKBP Ancol Podomoro, mau khotbah pertangyangan. Waktu itu lewat dari Cililitan, hujan deras, ya. Tetapi di bawah jembatan Uki itu
banyak sekali yang naik sepeda motor berhenti di bawah, yaitu jalan tol itu, sehingga mobil-mobil membunyikan klaksonnya ribut kali. Dan karena macet, waktu itu saya sedang melintas dan saya lihat ada seorang ibu ya menggendong anaknya di situ, bisa tertidur pulas. Maka saya bayangkan, loh, kok bisa anak ini tidur begitu ributnya, begitu nggak nyaman situasi, tapi bisa tidur. Oleh karena itu saya lihat mungkin anak ini nyaman bersama mamanya digendong, atau mungkin dia sudah lelah sekali, atau kalau bayang saya, dia kenal dia sama siapa saat itu sebelum tidur. Pasti dia tahu, bahkan dia yakin ibunya akan menjaganya. Nah, saudara-saudara, pengalaman itu mengingatkan saya, waktu itu pernah anak saya sakit demam, ya, dia rewel tengah malam, rewel sekali. Kami kasih obat demam, tapi masih rewel. Kemudian ingat kata orang tua, bukalah baju anak itu, buka bajumu, peluk dia, buat selimut. Dan memang anakku ini dia pelan-pelan dia nyaman, bahkan bisa tertidur pulas. Dan demamnya itu besok hari berkurang, turun karena juga dukungan obat, dan katanya demam itu bisa tertular juga kepada sang bapak itu. Nah, saudara-saudara, ini banyak kisah yang bisa mau kita katakan tentang orang yang mau tidurnya, ada tips-tipsnya dan lain sebagainya. Tetapi hari ini coba kita lihat bahwa firman Tuhan, ya, yaitu Daud di sini sangat merindukan yaitu tidur yang nyaman, tentram, dan dia menjadi ingat. Dan saya juga ingin katakan dari contoh-contoh itu, yaitu kita ini sungguh merasakan ketentraman itu ketika bersama orang yang dekat dengan kita. Daud merasakan itu, dan dia yakini ketika ada persoalan, saya serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu. Dari sini kita mau lihat dari berbagai persoalan itu, bahwa Daud di sini mengalami yang namanya sulit untuk tidur tentram. Pasti banyak juga kita, tetapi kita lihat persoalan Daud di sini, yaitu dia mengalami sulit untuk tidur tentram. Karena apa? Karena dia mengalami tuduhan-tuduhan yang luar biasa kepada dia, fitnah-fitnah, bahkan juga dia hendak dibunuh, bahkan juga dikejar-kejar dan lain sebagainya. Wah, bagaimana ini katanya? Nah, saudara-saudara, ada jalan keluar yang dicoba ditunjukkan dan diberikan Daud bagi kita. Pertama, yaitu berserulah kepada Tuhan Allah. Ini dia, berserulah kepada Tuhan Allah. Sampaikanlah setiap pergumulanmu kepada Tuhan Allah, yang kau kenal pribadinya adalah pribadi yang Maha Kasih, yang agung, mulia, bahkan dia adalah pribadi yang tepat, yang bisa memberikan kenyamanan bagimu. Itu dia sebut berserulah. Ketika berseru, itu akan mengangkat beban kita dari hati ini, pikiran ini, kita letakkan di bawah kayu salib itu, di salib Yesus. Tempat orang berseru beragam. Saya mau angkat beberapa orang yang berseru. Yunus berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Dia berseru. Dia yang berada di dunia kegelapan, bahkan disebut mati, tetapi Tuhan mendengar. Dia berseru dari perut ikan. Si Hana, istri Elkana, berseru kepada Tuhan, dan dianggap dia seperti orang gila ketika berdoa di bait Allah itu. Tetapi Tuhan mendengar. Dia berseru kepada Tuhan Allah. Kemudian si Bartimeus itu, seorang pengemis buta, dia di pinggir jalan, saudara-saudara, berseru memanggil Yesus sang Mesias.
begitu ramai orang, dia berseru mau manggil nama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Orang mengatakan, diamlah. Bahkan murid-murid Yesus mengatakan, diamlah, nanti Yesus terganggu, katanya. Tetapi dia semakin menguatkan suaranya dan Tuhan mendengar. Masih banyak lagi kisah-kisah dari Alkitab ini yang bisa kita angkat tentang orang yang berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan mengobati luka-luka, kerinduan, sakit kita, dan lain sebagainya. Yeremia 33 ayat 3 ditambahkan lagi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudara-saudara, dalam hal berseru ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu berserulah dengan jujur, tulus, ikhlas. Kalau kau salah, jujurlah mengaku salah kepada Tuhan. Jangan ketika kita salah, kita mengaku benar, maka Tuhan tidak akan mendengar. Ada di situ orang yang Samaria itu berseru kepada Tuhan, Tuhan aku salah, aku berdosa dan lain sebagainya. Tapi ada itu orang Yahudi itu, wah Tuhan aku tidak seperti dia itu berdosa, dia ini. Aku melakukan firman-Mu, hukum-Mu kulakukan. Tapi apa jawab Tuhan? Dia tidak didengarkan. Orang yang mengaku salah inilah yang didengarkan Tuhan Allah. Oleh karena itu berserulah. Kalau kau dianiaya, berserulah, mohon kelepasan dan sebagainya. Karena Tuhan itu berbeda dari dunia ini. Ketika Tuhan mendengar dengan jujur, tulus, yakin, percaya, dia akan menjawab. Walaupun kau sendiri di situ, diramai orang, Tuhan akan menjawab. Seperti perempuan itu, sudah begitu ramai orang, asalkan ku pegang jubahnya saja, aku akan mendapat kesembuhan. Dia didengarkan Tuhan. Tetapi dunia ini berbeda caranya. Dunia ini justru mendengarkan seruan-seruan orang-orang tertentu. Orang-orang kalau dia mungkin punya jabatan, orang-orang kalau jumlahnya yang banyak, mayoritas, maka itu dianggap sebuah kebenaran. Itulah yang didengarkan oleh dunia ini. Kalau dia melakukan tindakan anarkis, maka dia takut didengarkanlah seruannya itu, maka itulah cara dunia. Seperti Pilatus itu mendengarkan suara orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan sebenarnya hati nuraninya sudah tumbuh dan sudah mengatakan, jangan, dia itu orang benar, dia tidak ada yang melakukan kesalahan. Tetapi ketika semua orang sudah berseru mengatakan, salibkan dia, dia pun kalah. Itulah cara dunia. Tetapi Tuhan yang kita kenal, pribadi yang sungguh luar biasa itu, tidak seperti itu. Oleh karena itu siapapun kita yang mengalami ketidakadilan dimanapun, Tuhan mendengar. Nah saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga sebagai kita orang yang percaya, marilah juga tidak hanya sekedar berseru kepada Tuhan akan kepentingan-kepentingan kita juga, hanya kepentingan kita, tapi lihat juga lah kepentingan orang lain, kepentingan dunia ini, masyarakat banyak, dan juga berbagai ketidakadilan yang terjadi, kemiskinan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa nyaman, kita merasakan tidur nyenyak, tapi orang lain kesakitan, tidak adil dan lain sebagainya, kita tidur nyaman di situ. Justru Tuhan pun pasti menggelitik kita. Lihatlah mereka itu yang sudah kesakitan, mari bangkit juga, dengarkan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti Minggu Misericordias Domini, artinya bisa kita lihat tetapi lebih dalam lagi bahwa Allah itu memiliki hati yang peka terhadap penderitaan. Allah itu dalam diri Yesus Kristus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dia juga mau mendengar orang yang menderita, orang yang lemah, orang yang miskin tak berdaya. Dan Yesus berpesan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakku yang di surga
adalah murah hati. Mari kita bermurah hati seperti Yesus Tuhan Allah. Tolonglah orang yang berseru kepadamu. Mungkin melalui kita derita orang itu diselamatkan. Bisa jadi seperti perempuan itu yang mau mendapatkan keadilan, tapi hakim itu tidak mau memutuskan. Tapi karena dia terus datang, akhirnya daripada dia menyusahkan aku, ya sudah, saya kabulkan. Artinya saudara-saudara, mungkin melalui posisi kita atau keadaan kita, orang lain mendapatkan pertolongan itu. Mari kita juga diminta Tuhan Allah untuk menjadi penolong-penolong bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, hari ini kita juga mari dituntut Tuhan supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau membantu orang lain. Yang kedua, solusi yang ditawarkan oleh Daud di sini yaitu cahaya wajah Allah menjadi sumber damai sejahtera dan kenyamanan bagi kita. Itu disebutkan oleh Daud di sini. Cahaya wajah Allah menjadi sumber damai sejahtera. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang bisa kita maknai lebih dalam, yaitu biarlah kebaikan dan sesuatu yang kita peroleh itu berasal dari kebaikan, bukan dari jalan yang tidak baik. Artinya, marilah kita juga memperoleh damai sejahtera itu dari damai sejahtera yang sejati. Bukan seperti dari hasil narkoba itu yang bisa buat kita tidur nyenyak, tetapi esoknya ada yang tidak baik, membuat kita sakit. Oleh karena itu, carilah yang sejati itu, yaitu yang diberikan Tuhan Allah. Yang diberikan Tuhan Allah. Ada keterbatasan uang, ada keterbatasan dari dunia ini. Disebut itu memang sudah sangat terkenal. Uang bisa membeli tidur, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli obat yang mahal, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli kosmetik yang mahal, tapi tidak bisa memberikan senyum, kecantikan yang sejati, dan lain sebagainya yang bisa kita sebutkan. Oleh karena itu, pemazmur ingin melihat damai sejahtera yang abadi, yang sejati itu, yang diberikan Tuhan Allah, wajah Allah yang memberikan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, pernah seorang pria separuh baya yang luar biasa, pakaiannya necis dan lain sebagainya, tapi dia berdiri di atas sebuah jembatan yang lumayan tinggi. Dia hendak mau melompat karena mau bunuh diri atas persoalannya. Tetapi entah kenapa ada seorang pria yang pengemis menghampiri dia. Dia bilang, "Berikanlah kepadaku uang untuk beli makanan," katanya. Kemudian separuh baya ini mengeluarkan duitnya dan dia bilang, "Ini ambillah semuanya, seluruh isi dompetku. Aku tidak membutuhkannya lagi," katanya. Tetapi apa jawab pengemis itu? Dia bilang, "Aku tidak membutuhkan uangmu. Aku tidak pengecut sepertimu yang mau mengakhiri hidupmu hanya gara-gara persoalan." Dia tinggalkan itu, dia pergi. Dan si pria ini pun memikirkan apa yang dilakukan oleh pria itu. Loh, kok bisa seperti itu? Dan akhirnya dia sadar bahwa kalau ada persoalan pergumulan ini, bukan ini jawabannya. Aku bukan seorang pengecut. Dan akhirnya dia mencari pria itu dan dia hendak mengucapkan terima kasih. Artinya saudara-saudara, ada keterbatasan dari mungkin kekuatan dan lain sebagainya kita, tetapi jangan membuat kita untuk menjadi putus asa. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya itu karena dia juga memang berpikir dia, tetapi dia sampai atau tiba kepada keputusan yang salah. Tetapi cahaya wajah Allah hari ini mencoba untuk mengatasi itu. Ketika cahaya wajah Allah berdiam dalam diri kita, itu akan membuat antusias kita, semangat dan ketekunan, tabah, sabar, pengharapan, tahan uji. Itulah yang diberikan cahaya wajah Allah itu. Kalau kita berseru
percaya kepada Tuhan Allah. Dia akan tunjukkan jalan-jalan yang tepat, jalan-jalan kehidupan kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, mari kejarlah cahaya wajah Allah itu. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang pertama tadi. Ada kedekatan si bapak dengan si anak. Ada hubungan yang intim itu. Dan hubungan itu bisa kita lihat, relasi itu bisa kita lihat dari kita yang semakin dekat dengan Tuhan Allah. Kalau kita lihat di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu, bahkan itulah selalu diungkap oleh para pendeta dalam setiap kebaktian, yaitu berkat wajah Allah itu akan memberikan kepada kita kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan. Oleh karena itu, di dalam setiap hari ketika kita bangun tidur, mau tidur, dalam melakukan pekerjaan, serulah nama Tuhan. Dan juga mari membaca firman-Nya. Disitulah nampak wajah Allah dan terpancar kepada kita melalui nyanyian, doa, dan juga ucapan-ucapan kita yang kita katakan. Itu juga bagian dari doa-doa kita. Wajah Allah akan masuk dan bersinar kepada kita. Sebaliknya, kalau yang dunia ini kita ungkapkan, maka itulah yang datang, itulah doa kita. Makanya ada orang mengatakan, kalau orang sering mengucapkan kata-kata kasar dan lain sebagainya, bahkan kutuk, bahkan juga hal-hal yang tidak baik, di situ iblis menumpang, saudara-saudara. Dan bisa jadi itu terjadi, bahkan seolah-olah kita mengatakan, wah benar, aku ini seperti ini. Contohnya, ada orang ketika dia disakiti, maka dia bilang, semoga kau jatuh dari motormu, contohnya. Tiba-tiba jatuh, maka dia anggap dia, wah hebat, Tuhan mendengar doaku. Padahal itu adalah kutukan-kutukan yang mungkin bisa juga karena iblis menumpang di situ dan dibuat jadi, maka kita seolah-olah percaya di situ. Dan banyak lagi contoh yang ketika kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, kutuk dan sebagainya, di situ iblis menumpang. Sebaliknya, kalau bacaan firman Tuhan, doa-doa, ungkapan baik dan lain sebagainya, itulah doa kita, di situ juga terpancar wajah Allah. Itulah yang kita cari, kita kejar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hidup kita pun akan aman, nyaman, tentram, karena kita percaya Tuhan Allah bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengar. Sungguh Engkau adalah Allah kami yang melihat apa yang boleh terjadi dalam hidup kami. Engkau juga berjanji akan menyertai kami hingga akhirnya. Biarlah Tuhan itu membuat iman kami semakin kuat dan diteguhkan, sehingga kami merasakan aman, nyaman, tentram bersama Engkau. Meskipun ada dan boleh menghampiri kami berbagai tantangan, duka, dan juga kesedihan-kesedihan, biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan, terus berpengharapan kepadamu, bahkan percaya Engkau akan memberikan sukacita, kebahagiaan kepada kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir di ibadah ini. Kami serahkan seluruh Tuhan penderitaan pergumulan mereka. Kami angkat seruan kami kepadamu. Biarlah cahaya wajah-Mu menaungi mereka setiap hari. Dan cahaya wajah-Mu itu di dalam pribadi lepas pribadi akan memuatkan mereka, menuntun mereka berjalan di jalan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Dengarlah ya Tuhan Allah doa kami ini, yang kami seru hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 164 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.